Coba dibayangin sebuah medan pertempuran. Nggak ada suara tembakan, nggak ada pasukan yang baris berbaris, apalagi ledakan. Pertempuran ini benar-benar sunyi dan terjadinya ya tepat di detik ini juga. Di mana? Di dalam kabel, server, dan jaringan yang menopang kehidupan modern kita sehari-hari. Selamat datang di bedah materi visual kita kali ini. Kita bakal mengeksplorasi isi buku Reinforcement Learning for Cyber Operations. Di sini kita bakal dibawa langsung ke garis depan perang digital. Kita akan lihat gimana kecerdasan buatan atau AI yang super canggih sekarang lagi dilatih buat mengotomatisasi taktik perang siber. Serius, ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah di film-film. Ini adalah realitas keamanan siber kita sekarang. Pernah nggak sih Anda ngebayangin skenario kayak gini? Sebuah AI, bukan hacker manusia pakai hoodie hitam di ruangan gelap ya, tapi sebuah algoritma yang dingin, presisi, dan nggak pernah capek, lagi nyoba meretas jaringan Anda sendiri. Algoritma ini bisa jalan sendiri, mindai sana-sini, nyari celah keamanan, dan nyusun rencana serangan ke kehidupan digital Anda cuma dalam hitungan milidetik. Gila kan? Skenario yang bikin merinding inilah alasan kenapa kita harus banget paham apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Nah, sumber materi kita ini ngejelasin satu konsep yang sangat menarik. Di sini disebutin kalau permainan keamanan siber saat ini itu dimainkan jauh dari kata optimal, baik oleh si penyerang maupun yang bertahan. Kenapa bisa gitu? Karena situasinya itu super asimetris dan nggak efisien. Ibaratnya gini, pertahanan siber itu kayak sebuah bendungan air raksasa. Celah keamanan atau kerentanan itu ya retakan-retakan kecil di dinding bendungan. Pihak yang bertahan, yaitu manusia, nggak mungkin punya waktu atau tenaga buat nambal setiap retakan yang muncul. Di sisi lain, si penyerang cuma butuh nemuin satu aja retakan yang pas buat bikin seluruh bendungan itu jebol. Gak adil banget kan? Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu melihat bagaimana perang siber yang sebenarnya ada tepat di depan mata kita. Dulu, atau bahkan sampai sekarang, banyak perusahaan pakai yang namanya Red Teams. Ini tuh tim peretas etis, isinya manusia-manusia jago yang disewa buat nguji keamanan jaringan. Mereka emang hebat sih, pakai intuisi dan pengalaman bertahun-tahun. Tapi masalahnya, mereka itu kerja secara manual, dan pastinya butuh waktu. Padahal, jaringan modern zaman sekarang itu ukurannya udah terlalu raksasa dan rumit buat diproses otak manusia sendirian. Sekarang, coba bandingin sama agen RL, alias Reinforcement Learning. Agen AI ini bisa gerak otomatis, ngelakuin jutaan simulasi dalam kedipan mata, dan gampang banget di-scale up atau diperbesar skalanya. Mereka nggak butuh tidur, nggak butuh istirahat, dan bisa mencerna data dalam jumlah yang sama sekali nggak masuk akal buat batasan manusia. Buat lebih jelasnya, mari kita lihat gimana sih proses pengujian keamanan ini biasanya jalan. Ada 4 fase standar nih kalau kita ngomongin penetration testing. Pertama, perencanaan dan pengintaian. Kedua, pemindaian jaringan. Ketiga, penilaian kerentanan. Dan terakhir, eksploitasi alias penyerangan. Nah, di setiap langkah ini, tim manusia harus ngelakuin kerja manual yang repetitif dan bikin capek. Mulai dari ngumpulin data, nyari port yang terbuka, sampai nyocokin daftar kerentanan satu-satu. Proses kayak gini tuh bisa makan waktu berminggu-minggu loh kalau dikerjain secara manual. Dan bayangin aja, ada jutaan log peringatan keamanan, titik akhir jaringan, sampai jutaan baris kode yang harus disisir manual sama para pembela siber ini. Gak heran kan kalau manusia kewalahan? Ini tuh bener-bener definisi nyari jarum di tumpukan jerami digital. Tapi, di saat manusia lagi tenggelam dan kebingungan di lautan data ini, sebuah agen AI bisa langsung ngeproses semuanya dan nemuin pola anomali nyaris secara instan. Lanjut ke bagian kedua, kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya reinforcement learning itu? Anda mungkin mikir, oke, terus apa tuh reinforcement learning? Daripada kita pusing pakai rumus matematika yang ribet, kita pakai analogi sederhana aja. Pernah nggak nyoba nyimbangin sebatang pensil di ujung jari Anda? Awalnya pasti jatuh terus kan? Tapi pelan-pelan, lewat proses trial and error atau coba-coba, Anda mulai belajar. Tiap kali pensilnya berhasil seimbang lebih lama, rasanya ada kepuasan tersendiri, kayak dapat hadiah di otak. Nah, RL ini persis banget kayak gitu. Agen AI belajar bikin keputusan yang paling tepat dengan cara berinteraksi langsung sama lingkungannya. Tujuannya ya buat ngumpulin hadiah atau reward sebanyak-banyaknya dari tiap keberhasilan. Kalau masih agak bingung, coba bayangin seorang supir taksi di tengah kota yang lagi macet. Supir ini punya yang namanya state atau kondisi. Dia tahu sekarang jam berapa dan posisinya lagi di mana. Terus dia harus ngambil action atau tindakan. Abis ini mau belok kemana ya? Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah reward atau hadiah. Dapat penumpang yang bayar argonya. Lewat pengalaman berbulan-bulan muterin kota, si supir taksi ini akhirnya hafal di luar kepala rute dan waktu paling optimal buat dapat penumpang terbanyak.
Agen AI di keamanan siber juga pakai prinsip yang sama persis, state, action, dan reward, buat memetakan dan akhirnya menguasai sebuah jaringan. Masuk ke bagian ketiga, gimana caranya AI ini bermanuver di dalam jaringan layaknya sebuah labirin digital. Buat sebuah AI, ngeliat kabel dan server fisik di ruang IT itu nggak ada gunanya. Di mata mereka, jaringan itu harus diterjemahin dulu jadi sebuah labirin abstrak yang super kompleks. Ini disebut attack graph atau grafik serangan. Simpelnya, ini tuh peta logika yang nunjukin semua celah keamanan yang saling nyambung. Tapi tantangannya nggak cuma di situ. Labirin ini dijagain sama apa yang kita sebut cyber terrain atau medan siber. Ini ibarat rintangan operasional di dunia nyata, kayak tembok firewall, sistem deteksi penyusup, sampai jebakan honeypot buat ngecoh peretas. Jadi, si AI ini harus pinter-pinter belajar ngelewatin rute logika tadi sambil terus ngindarin rintangan yang udah dipasang. Gampangnya gini deh, bayangin ada seorang mata-mata profesional yang lagi mengendap-endap di gang-gang gelap kota. Mata-mata ini pakai taktik yang namanya rute deteksi pengawasan atau SDR. Dia harus lewat gang sempit, ngindarin lampu jalan yang terang, dan jauhin mobil patroli supaya bisa ngumpulin informasi tanpa ketahuan. Di dunia maya, AI juga belajar bikin rute ini. Dia bakal nyari jalur tikus rahasia di dalam jaringan Anda, tempat dia bisa ngintai bebas tanpa bikin alarm keamanan bunyi. Jenius banget sih, tapi jujur agak bikin merinding juga kan? Di bagian keempat, kita fokus pada misi utamanya, melindungi aset kritis perusahaan atau yang sering disebut permata mahkota. Permata mahkota ini adalah istilah buat aset IT atau database yang paling berharga dan vital di sebuah organisasi. Bisa jadi itu data rahasia nasabah, hak kekayaan intelektual, atau source code aplikasi yang nilainya miliaran. Terus pertanyaannya, kenapa dong kita malah bikin AI buat nyerang sistem kita sendiri? Jawabannya, tim keamanan sengaja pakai AI ini buat nimulasiin serangan paling brutal langsung ke permata mahkota ini. Tujuannya supaya mereka bisa nemuin celah yang paling dalam dan ngebangun tembok pertahanan baja sebelum hacker jahat yang beneran berhasil masuk ke sana. Nah, perjalanan agent AI menuju permata mahkota ini kalau divisualisasiin tuh seru banget. Persis kayak adegan di film-film perampokan bank kelas kakap. Model serangannya tuh punya 3 tahap. Pertama, infeksi. AI nyari celah sekecil apapun buat nyusuk dan dapat pijakan pertama di dalam jaringan. Kedua, koneksi. AI bakal sembunyi diem-diem sambil nyoba bikin jalur komunikasi rahasia ke server komandonya di luar. Dan ketiga, ini klimaksnya, eksofiltrasi. Momen di mana AI sukses nyedot semua data berharga tadi keluar dari jaringan tanpa ketahuan sama sekali. Dengan ngebiarin AI nyoba simulasi ini jutaan kali, kita jadi tahu persis gimana skenario terburuk bisa kejadian di dunia nyata dan gimana cara nyegahnya. Bagian kelima, masa depan keamanan siber, di mana AI bakal bertarung melawan AI. Di poin ini, materi kita ngasih satu peringatan yang cukup tajam dan gak bisa kita hindarin. Kedepannya udah jadi hal yang lumrah kalau kita bakal pakai AI buat ngelawan AI. Suka nggak suka, penjahat siber di luar sana pasti bakal manfaatin reinforcement learning juga buat bikin serangan otomatis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kalau itu sampai kejadian, satu-satunya pertahanan yang masuk akal, ya cuma AI pembela yang kekuatannya sama atau bahkan jauh lebih tangguh dari AI penyerangnya. Dan jujur aja, ini tuh potret perlombaan senjata digital yang lagi bener-bener kejadian sekarang. Di satu pojok ring, kita punya AI pembela. Tugasnya baca prediksi serangan dan ngatur posisi sensor keamanan secara real time. Di pojok ring lainnya ada AI penyerang. Dia secara otomatis terus-terusan nyari celah zero day, yaitu titik lemah sistem yang bahkan si pembuat aplikasinya aja belum tahu. Dan terus ngubah kode jahatnya supaya nggak bisa kedeteksi. Ini adalah pertarungan antar algoritma dengan kecepatan cahaya, berjalan otomatis dan udah jauh di luar jangkauan campur tangan manusia. Tahu nggak? Konsep ini tuh ngingetin kita sama gagasan awal dari Alan Turing soal membesarkan mesin itu layaknya mendidik seorang anak. Di landscape siber zaman sekarang, kita itu nggak cuma lagi nulis barisan kode yang kaku. Kita sebenarnya lagi ngebangun pikiran mandiri yang bakal bertarung mati-matian buat bertahan hidup di medan digital. Model-model AI ini nantinya jadi entitas independen yang bakal saling berhadapan dan terus berevolusi berdasarkan kerasnya tekanan dari medan perang siber itu sendiri. Bayangin seberapa besar tanggung jawab yang dipikul sama para arsitek pembuat sistem ini. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan yang bikin mikir banget nih, sekaligus jadi penutup eksplorasi kita hari ini. Kalau pada akhirnya kecerdasan buatan ini bisa belajar meretas sekaligus ngebela jaringan lebih cepat dan jauh lebih hebat dari manusia manapun, kedepannya, siapa yang sebenarnya pegang kendali penuh atas dunia digital kita? Apakah kita masih jadi masternya? Atau
Jangan-jangan kita cuma bakal jadi penonton diam di tengah perang antar mesin? Jawaban ada di tangan kita semua. Teruslah belajar, teruslah kritis, dan terima kasih sudah menemani pembahasan kali ini.